Mana temen ente? Yang mana, Dad? Nggak tahu. Ente emang punya temen ya? Terakhir bahas apa sih? Saya lupa loh. Terakhir saya ikut ya, Dad. Mahfudzatul Asma kayaknya kemarin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asani al-mahfudzu bil idhofah. Ya, kita sekarang akan membahas isim yang dibaca jar. Isim yang dibaca jar itu salah satunya adalah dengan idhofah. Jadi idhofah itu apa? Ya. Idhofah itu adalah sebuah konsep di mana menyatukan dua kalimat isim yang mana nanti di tengah-tengahnya itu akan bermakna salah satu dari huruf jar. Bisa min, bisa lam, bisa fi. Nah, itu idhofah. Ya. Ada yang maknanya lam, contoh gulamu zaidin, yakni sama dengan kata-kata gulamun li zaidin. Ini. Ya. Gulamu zaidin, yakni gulamun li zaidin. Au ala makna min, atau dengan maknanya min, contohnya khotamu hadidin, ya sama dengan khotamun min hadidin. Nah, jadi pemuda milik Zaid kalau yang pertama, yang kedua adalah cincin dari besi. Si Yoga suruh ikut ini kan gratis. Si Yoga. Temen ente daripada ngapa-ngapain dia nggak jelas. Kan dia nggak tahu emang. Anak nggak tahu dia tahu. Anak juga nggak tahu dia nggak tahu. Apa? Iya. Ya. Makna fi, contohnya makrul laili. Ya. Atau umpama saum Ramadan. Maksudnya adalah saum fi Ramadan. Jadi mentakdirkan huruf jar fi. Ya, yang ketiga tawabi untuk mahfud nanti akan dijelaskan. Faslun fi tawabi. Nah, kita akan membahas tawabi. Tawabi itu ya kalau mengacu umumnya memang hanya ada 4 ya. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Masing-masingnya itu akan mengikuti matsbu'nya dalam rofa, nasab, jarnya. Bahkan nanti kalau yang matsbu' dan tabi'nya itu berupa fi'il, berarti ya bisa juga mengikuti konsep jazmnya. Ya tinggal dilihat saja nanti yang bagaimana. Ya. Faslun finna'ti. Anak itu huwa sifah. Yang disebut dengan na'at itu ya sifat. Waya tatabi'ul mausufah fi irabihi kama marro. Adanya sifah ini akan mengikuti mausuf dalam i'rabnya sebagaimana keterangan yang sudah dibahas tadi. Juga dalam sisi gendernya, mu'anas, mudzakarnya akan mengikuti matsbu'nya. Ma'rifah, nakirohnya. Juga dalam sisi mufrad, tasniyah, dan jamaknya itu akan mengikuti matsbu'nya. Takulu ja'a rojulun akilun. Ya, kamu ucapkan ja'a rojulun akilun. Telah datang laki-laki yang berakal. Lafat akil ini ya mengikuti lafat rojul.
Lafat akil mengikuti lafat rojul. Dalam hal apa saja? Nah, yang pertama dalam i'robnya. Karena rojul ini dibaca rofa, maka lafat akilun juga dibaca rofa. Poin pertama. Poin kedua dari sisi gendernya. Karena rojulun ini laki-laki, maka akilun juga laki-laki. Ma'rifat nakirohnya. Karena akil ini nakiro. Karena rojul ini nakiro, maka akil juga nakiro. Begitu juga dalam bilangan personalnya. Karena rojul ini mufrad, akil ini mufrad. Andaikan rojul ini tasniyah, ya akilnya tasniyah. Ja'a rojulani akilani. Andaikan jamak, ya akilnya juga ikut jamak. Umpama ja'a rijalun akiluna. Semacam itu ya. Wa ra'aitur rajula al-akila. Ar-rajula di sini ma'rifah, maka al-akila pun ikut ma'rifah. Ar-rajula di sini mansub, i'rabnya nasab, maka al-akila pun i'rabnya nasab. Pokoknya al-akila ini mengekor kepada majbuknya. Marartu bimra'atin akilatin. Jelas ya ini ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Wal ma'arif sitatun, isim-isim ma'rifah itu ada 6. Yang pertama adalah domir. Anta contohnya. Yang kedua isim alam. Nama sebagai identitas. Contohnya lafadz Zaid. Yang ketiga ismul isyarah. Contohnya hadza. Berikutnya isim mausul, yakni alladzi. Berikutnya isim yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Ar-rajulu. Yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim-isim makrifah. Itu yang keenam. Jadi isim makrifah ini ada 6 ini saja. Nah, lawan dari makrifah ya nakiroh. Nakiroh itu apa? Setiap kata benda yang tidak khusus pada perorangan dari jenisnya. Ya. Contohnya lafadz rojul. Rojul ini enggak spesifik untuk orang Amerika, untuk orang Belanda, untuk orang Britania, enggak khusus. Maknanya jelas seorang laki-laki, namun tidak spesifik pada per individunya. Duna akhorin maksudnya apa tuh? Duna layak tasub biwahidun min jinsi duna akhor. Tidak khusus pada seseorang tanpa menghitung yang lain. Jadi bisa diaplikasikan kepada satu orang dan orang yang lain. Tidak yang lain. Tidak khusus pada satu orang. Tidak menghitung atau dengan tanpa menghitung yang lain. Jadi bisa diterapkan pada orang tersebut dan pada orang lain. Duna itu kan artinya tidak masuk dalam circle gitu loh. Nah, itu jarang nggak sih? Ada taluknya nggak? Duna itu ada taluknya. Adalah, ini kan dzaraf. Berarti yaktasu. Iya. Kullu ma shaluha dukhulul alifi walami alaihi fahuwa nakiratun. Setiap lafaz yang dianggap layak kemasukan alif dan lam, maka dia adalah isim nakirah. Ya. Atau dia tidak bisa kemasukan al, tapi bermakna lafaz yang bisa kemasukan al, kan gitu ya. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqiun mauqi'ama qad dzukira, kan gitu.
Kemudian contohnya apa? Ya kayak lafadz dzu. Lafadz dzu ini nggak bisa kemasukan al, tapi dia isim nakiroh karena bimakna sohib. Sohibnya ini bisa kemasukan al menjadi as-sohibu. Bisa. Ya. Faslun fil atfi. Kita akan membahas atof. Atof ini ada dua macam. Pertama atof bayan. Atof bayan adalah yang adanya maktuf itu tidak menggunakan media kata bantu. Dan maktufnya ini harus lebih familiar dibandingkan maktuf alaihnya. Seperti yang pernah saya singgung di kelas Alfiyah itu ya. Ya ini memang khilafiyah, tapi di sini musonif dari Fusulul Fikriyah ini menganut yang mengatakan maktufnya harus lebih populer dibandingkan maktuf alaihnya. Aksama billahi Abu Hafsin Umar. Ya, bersumpah kepada Allah Abu Hafsin. Abu Hafsin itu siapa sih? Umar. Nah, jadi Umar ini lebih familiar dibandingkan Abu Hafs. Ra'aitu akhoka Zaid. Saya melihat saudaramu yakni Zaid. Zaid dan akhoka mana yang lebih familiar? Ya Zaid. Secara strata kemakrifatan pun isim alam itu lebih tinggi nilainya dibandingkan yang idhofah kepada isim ma'rifah. Bukannya nisbi ya, Dota. Ya, kalau kita lihat realitasnya memang nisbi. Cuman kalau kedua-duanya ini dalam nilai yang sama, kedua-duanya ini sama-sama diketahui, yang nilai ma'rifahnya lebih tinggi yang alam. Umpama ada orang, dia tahu orang itu cuma punya satu saudara, tapi nggak tahu namanya. Ya maka akhoka ini nilainya ya lebih familiar dibandingkan nama Zaid. Ini kan kasusnya kalau sama-sama keduanya itu diketahui. Jadi kalau sama-sama diketahui itu nilainya sudah tidak relatif lagi. Umpama semacam domir dengan isyarah. Ketika saya bilang kamu atau Anda, itu jelas nilainya lebih makrifah daripada saya tunjuk. Sanihima, varian kedua dari atof adalah atof nasak. Yakni atof dengan salah satu huruf atof. Wawu 1, fa 2, summa 3, hatta 4, au 5, ima 6, am 7, la 8, bal 9, lakin 10. Huruf atof ada 10. Contohnya ja'a Zaidun wa Amr. Zaid telah datang dan juga Amr. Setelah itu Zaidan wa Amr. Saya melihat Zaid dan Amr. Maratu bi Zaidin la Amrin. Saya papasan dengan Zaid, tidak Amr. Ya, saya rasa ini sudah cukup jelas. Saya lanjutkan dengan taukid, penegasan. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Penegasan secara verbal ya, ada penegasan hanya sebatas dalam kandungan maknanya saja, lafadznya berbeda. Kalau lafzi secara verbal itu prakteknya ya dengan mengulangi lafadz yang sudah dituturkan itu. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya, Ja'a Zaidun Zaidun. Sedangkan yang maknawi dengan lafadz-lafadz yang maklum. Jadi ada lafadz-lafadz khusus yang memang fungsinya atau kegunaannya itu untuk menegaskan. Contoh an-nafsu al-ainu kullun ajma'u. Ja'a Zaidun nafsuhu.
Telah datang Zaid, yakni dirinya. Ja'a Zaidun ainuhu, sama artinya. Ajma'u Tat. Kalau ajma'u dan kulu secara praktek itu untuk yang jamak, yang banyak personalnya. Umpama ja'al qaumu kulluhu. Nah, gitu. Faslun fil badal. Menjelaskan badal. Badal ada 4 macam. Badlul kulli minal kulli. Ra'aitu Zaidan akhoka. Saya melihat Zaid, yakni saudaramu. Ya. Kemudian badal ba'at min kul. Dorobtu Zaidan roksahu. Saya mukul Zaid kepalanya. Badal istimal. Suliba Zaidun saubuhu. Terkoyak Zaid pakaiannya. Atau sobek. Atau apa kalau pakaian itu? Kalau sobek kayak kertas ya. Kalau istimal kandungan Tat gitu Tat. Ya istimal itu bukan bagian dari diri mubdal minhunya, tapi terbawa atau tercakup oleh si mubdal minhu. Nah. Jadi kalau badal istimal ini seperti hal-hal yang sifatnya non esensial gitu. Amrun kharij. Badal qolat marotu birojulin himarin. Saya papasan dengan seorang laki-laki. Salah. Saya papasan sama keledai. Ya, mungkin saya cukupkan sekian malam hari ini. Kita lanjut esok hari insya Allah kalau tidak ada udzur. Hanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.